Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-10. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 10.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali lagi kepada tetua Sima Xiong yang tengah marah setelah mendengar perkataan si Chumyung. Ia pun menanyakan jelasnya apa yang si Chumyung katakan pada dirinya tersebut. Lalu si Chumyung pun menjawab, "Oh itu," dan menoleh pada si Jogul. Ia pun langsung marah dan menendang si Jogul dengan alasan bahwa si Jogul terlihat bermalas-malasan, seraya dengan tegas berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan mulailah berlari dengan benar." Setelah itu, Chumyung pun kembali menatap Sima Xiong sambil menjelaskan bahwa itulah yang ia katakan. Ini semua bermaksud bahwasanya Sima Xiong terlalu GR atau pede tentang argumen itu untuk dirinya, teman-teman. Mendengar hal itu, Sima Xiong pun semakin emosi lantaran dirinya bukanlah orang yang bodoh yang bisa ditipu dengan omong kosong tersebut. Akan tetapi Jin Gemryong yang ada di belakang dirinya pun mengingatkan agar si Sima Xiong bersikap lebih tenang lantaran tidak elit bertengkar dengan seorang bocah. Lalu ia pun menanyakan nama si Chumyung. Setelah ia mendapatkan jawabannya, ia pun mengerti bahwa bocah inilah yang telah menodai reputasi sekte dan juga mencuri kesepakatan dengan guil pedagang Eunha. Jin Gemryong pun tak menyangka bahwa sosok itu nyatanya jauh lebih muda dari yang ia kira dan tidak habis pikir kejadian itu disebabkan oleh bocah yang ada di hadapannya tersebut. Kemudian dirinya pun berkata, "Aku mengerti, jadi kamu Taois Chumyung, tetapi kamu sepertinya belum belajar sopan santun." Dengan santai Chumyung pun menjawab, "Hah? Kamu bilang apa tadi? Kamu terlalu jauh. Jadi bisakah kamu mendekat jika ingin berbicara denganku?" Setelah mendengar dan juga melihat sikap si Chumyung, sontak Jin Gemryong pun menjadi sangat kesal. Lantaran beraninya si Chumyung bersikap arogan di hadapannya itu. Ia pun tidak mengerti dengan percaya dirinya si Chumyung untuk bersikap sombong. Padahal ia tahu bahwa si Chumyung sampai terlempar dan muntah darah saat melawan Li Sungbaek di guil pedagang Eunha, yang menandakan bahwa si Chumyung tidaklah terlalu kuat. Setelah itu, Jin Gemryong pun menjelaskan bahwa ia tahu si Chumyung ini hanyalah seorang murid kelas 3. Jadi, bukankah sangat tidak sopan jika dirinya yang harus menghampiri si Chumyung dan menegaskan bahwa dirinya ini adalah seorang senior. Mendengar hal tersebut, Chumyung pun tersenyum, seraya berkata, "Kau benar, namun kupikir aku masihlah lebih sopan dibandingkan tetua sekte Ujung Selatan yang berani memerintah pemimpin sekte kami." Ini mengacu pada Sima Xiong yang mengeluh karena pemimpin sekte Gunung Berbunga tidak menyambut kedatangan mereka, teman-teman. Kemudian Gemryong pun terlihat marah sambil menggertakkan giginya saking kesal atas perbuatan si Chumyung. Lantaran berhasil menjebak dirinya dengan kata-kata yang pada akhirnya tetua sekte Ujung Selatan lah yang menjadi bahan kritikan. Tapi tiba-tiba ada Sima Xiong yang memotong obrolan tersebut dan mengingatkan agar Jin Gemryong berhenti terpancing oleh si Chumyung. Lantaran menurutnya bocah itu sangat pandai dalam berbicara. Namun di waktu bersamaan ia pun menjelaskan pada si Chumyung bahwasanya kekasaran atau ketidaksopanan mereka sangat amat berbeda. Lantaran dirinya mempunyai kekuatan atau power untuk mengatakan hal tersebut, sedangkan si Chumyung tak mempunyainya sama sekali. Untuk itulah Sima Xiong dengan arogan berkata bahwa ia tidak kasar dan sangat sopan lantaran sekte Ujung Selatan mempunyai power atau kekuatan di belakang mereka. Ia pun mengingatkan si Chumyung agar belajar lagi perihal sopan santun, sebab jika tidak mungkin kepala si Chumyung dengan tubuhnya akan terpisah suatu saat nanti. Setelah itu mereka pun beranjak pergi dari sana. Dalam rombongan itu Li Sungbaek pun menoleh pada si Chumyung. Ia pun tersenyum ramah seakan menghormati dan menghargai pertemuannya itu. Di sisi si Chumyung, ia pun sama ramahnya saat melihat si Li Sungbaek. Setelah itu si Jogul pun berkata, "Apa kamu gila? Apa yang sebenarnya coba kamu lakukan? Kamu tahu kamu baru saja beradu argumen dengan seorang tetua dari sekte Ujung Selatan." Namun sayangnya kekhawatiran si Jogul dibalas dengan sebuah tendangan keras oleh si Chumyung. Seraya berkata, "Sahyung, kalian pasti melihat apa yang tetua itu lakukan.
Jadi siapa yang bisa menahan diri setelah menyaksikan hal tersebut? Seorang murid pun menjawab, sebenarnya mereka pun tak ingin menahan diri. Akan tetapi di waktu bersamaan mereka tak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu si Chumyung pun dengan tegas berkata, seraya menunjuk ke arah sekte ujung selatan. Sahyung, camkan baik-baik, jika kalian kalah dari mereka, maka kalian akan mati dengan tanganku sendiri. Aku tak peduli jika kalian kalah di tempat lain atau bahkan dipukuli. Tetapi aku tidak ingin melihat kita kalah dari sekte ujung selatan, bahkan dalam kematianku. Setelah itu para murid pun terlihat terkejut dan beralasan bahwa mereka tak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mendengar hal tersebut, si Chumyung pun semakin emosi. Apa kalian tidak percaya diri? Apa kalian ingin mati? Coba saja kalah dan aku akan membunuh kalian semua dengan cara yang sama persis. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju tempat peristirahatan, Jung Se-han pun berbicara bahwa ia tercengang dengan apa yang dilakukan si Chumyung, yang menurutnya tidak berkaca dengan keadaan mereka atau sekte gunung berbunga pada saat ini. Gemryong pun menjelaskan bahwa hak istimewa untuk orang lemah adalah membuat keributan tanpa mengetahui tempat mereka berpijak. Ia pun menggambarkan si Chumyung adalah seorang anak yang tidak tahu seberapa besar dunia. Jadi wajar saja jika dia bertindak ceroboh. Dan ia pun tak sabar apakah mulut si Chumyung masih bisa menyeburkan omong kosong setelah tercabik-cabik nanti saat konferensi. Sambil ia dengan angkuh berkata, kebenaran ada di sisi yang memiliki kekuatan. Sebab pada akhirnya seorang seniman bela diri berbicara dengan sebongkah pedang. Jadi tak peduli seberapa banyak omong kosong yang si Chumyung utarakan, itu semua tak akan mengubah satu hal pun. Singkat cerita, Shin pun berpindah pada pertemuan para tetua, di mana si Masyung berpendapat bahwa ia atau sekte ujung selatan berniat menjadikan konferensi ini yang terakhir kali diadakan. Mendengar hal itu, ketua sekte pun terkejut, seraya bertanya apa alasannya. Kemudian dengan angkuh si Masyung pun berkata, itu mudah, alasannya adalah sparring ini tidak membantu perkembangan para murid sekte ujung selatan sedikit pun, sebab kesenjangan atau perbedaan kekuatan mereka yang terlalu besar. Lalu si ketua sekte pun menghela napas dan menjelaskan bahwa konferensi ini bukanlah acara yang sederhana diciptakan untuk latihan. Namun yang utama dimaksudkan adalah untuk membangun hubungan persahabatan antar kedua sekte. Akan tetapi si Masyung menyela dan membalas omongan tersebut. Bukankah semua itu hanyalah pertunjukan? Sebab tidak pernah ada kejadian di mana sekte ujung selatan dan juga sekte gunung berbunga berhubungan baik. Bahkan mereka di waktu sekarang lebih terlihat seperti musuh. Sebagai bukti, semua tetua yang ada di pertemuan itu terlihat seperti ingin menghancurkannya. Meskipun ia sendiri belum mengatakan satu hal pun yang salah. Kemudian si ketua sekte pun hanya bisa terdiam dan merenungi semua hal itu. Lantaran bisa dikatakan itu adalah hal yang memalukan. Sebab teman-teman mereka atau sekte ujung selatan seperti meresmikan bahwasannya sekte gunung berbunga tepat di bawah kaki mereka setelah menghentikan konferensi tersebut. Setelah itu salah satu tetua pun terlihat komplain dan tidak senang karena berita itu datang terlalu tiba-tiba. Dengan santainya si Masyung pun menjawab, ya seharusnya kami melakukannya lebih awal. Dan ia pun menanyakan, tetua apakah menurutmu sekte gunung berbunga cukup baik untuk melawan sekte gunung selatan? Berpikir sudah cukup melakukan hal ini untuk sekte kalian. Ingat betapa baiknya yang telah sekte ujung selatan lakukan. Mendengar hal itu, sontak salah satu tetua pun menjadi emosi. Ia pun terlihat berdiri seraya memukul meja yang ada di hadapannya itu. Sudah cukup untuk kami. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan dalam perkataan tersebut? Sebab teman-teman argumen itu seperti mengacu pada bahwasannya sekte ujung selatan sudah puas menjadikan sekte gunung berbunga samsak atau bahan siksaan. Setelah beberapa kali konferensi diadakan. Akan tetapi, si Masyung pun masihlah terlihat santai dan menjawab bahwa ia tak melakukan suatu hal yang berlebihan. Ia pun menegaskan bahwasannya kami atau sekte ujung selatan telah melupakan dendam di masa lalu dan sekarang secara konsisten membantu sekte gunung berbunga. Dan juga mereka tak pernah mengeluh tentang di mana diadakannya tempat konferensi, meskipun mereka tahu fasilitasnya sangat amat kurang.
Ditambah setiap kali mereka datang, mereka selalu membawa harta untuk mendukung Sekte Gunung Berbunga. Jadi tidakkah salah jika kamu menyalahkan Sekte Ujung Selatan atas semua hal itu? Setelah mendengar hal tersebut, si tetua pun hanya bisa tertunduk. Meskipun dirinya tahu alasan mengapa konferensi diadakan di Sekte Gunung Berbunga, yaitu karena mereka ingin mengejek Sekte dengan datang ke sini secara pribadi untuk melihat seberapa jauh mereka telah jatuh dan menunjukkan kemenangan Sekte Ujung Selatan atas Sekte Gunung Berbunga pada semua sekte lain. Dan untuk dalih semua hal itu, mereka pun menyumbang beberapa harta dengan alasan mendukung Sekte Gunung Berbunga. Tetapi yang ironisnya adalah sekte tak dapat menolak bantuan tersebut lantaran finansial sekte yang sangat kurang. Jadi dirinya tak bisa menyangkal apapun setelah mendengar semua hal itu. Si Masyung pun beranjak pergi dari sana. Kemudian para tetua pun terlihat sangat marah dengan sikap si Masyung yang begitu arogan di hadapan pemimpin sekte. Bahkan salah satu tetua pun mengusulkan agar mereka menyuarakan ketidaksenangan ke Sekte Ujung Selatan secara langsung. Mendengar hal itu, ketua sekte pun menjawab, "Sudahlah, biarkan saja. Apa gunanya melakukan hal tersebut? Kita bisa menerima penghinaan dalam jumlah apapun. Akan tetapi untuk sekarang ia lebih mengkhawatirkan para murid karena sepertinya konferensi kali ini akan sangat berbahaya." Ia sendiri tak peduli jika dirinya yang terluka atau bahkan dipermalukan, namun ia tak ingin melihat para murid menderita. Tetapi meski begitu mereka tidak bisa menghentikan konferensi secara mendadak. Sebab jika mereka menyerah sebelum pertandingan, maka rasa malu akan menghantui para murid selama sisa hidup mereka. Lalu si guru pun mengutarakan pendapatnya, di mana ia mengerti bahwa Sekte Ujung Selatan berencana ingin dengan jelas menunjukkan kesenjangan antar kedua sekte melalui sparring kali ini, dan memperlihatkan bahwa Sekte Gunung Berbunga tidak layak lagi disebut sebagai sekte terkemuka. Tapi kita atau Sekte Gunung Berbunga tak perlu rencana khusus untuk mengatasi hal tersebut, sebab kita hanya perlu menang dan percaya pada para murid yang telah berlatih dengan sangat keras, karena ia merasa mungkin mereka benar-benar akan membawakan berita baik. Di sisi lain terlihat si Chumyung yang tengah melatih para murid kelas bawah. Ia pun berteriak, "Lari, lari lebih cepat, aku akan membunuh siapapun yang ada di belakangku." Setelah itu Shin pun berpindah kepada para murid Sekte Ujung Selatan yang tengah menikmati perjamuan. Kemudian terlihat Gemryong pun tidak senang dengan keadaan Sekte Gunung Berbunga yang bisa dibilang menjadi lebih baik. Itu bisa dilihat dari berbagai renovasi, bahkan sekarang mereka mampu melakukan penyambutan dengan makanan yang cukup terbilang sangat mewah. Lalu Gemryong pun mematahkan sumpit, memukul meja seraya berdiri secara perlahan. Ia pun berkata dengan sangat keras sampai-sampai menggema di ruang makan tersebut. "Aku tidak suka ini. Yang kuinginkan adalah kemenangan yang sempurna, baik itu ketenaran, kekayaan, atau bahkan seni bela diri. Aku ingin mengalahkan mereka di setiap aspek. Dan aku benci fakta bahwa Sekte Gunung Berbunga disandingkan dengan Sekte Ujung Selatan, padahal mereka tidak sebanding sama sekali." Dan ia pun terlihat mengepalkan tangan sambil menatap tajam ke seluruh murid Sekte Ujung Selatan. "Apa kalian lupa tentang generasi kita yang bertujuan membuat Sekte Ujung Selatan menjadi sekte yang terbaik di dunia? Jadi kuatkanlah tekad dan jangan lupakan alasan kita di sini." Kemudian dengan kompak para murid pun berkata, "Baik, kami akan mengingatnya." Setelah itu tiba-tiba terdengar ada tepuk tangan dari seseorang. Dan itu adalah si Masyung yang berkunjung ke ruang makan tersebut. Semua murid pun sontak langsung memberikan hormat atas kedatangannya itu. Ia pun memuji atas tindakan Gemryong yang telah membakar semangat para murid. Tetapi ia mengingatkan bahwa kemenangan saja tidak cukup. Jadi buatlah mereka tidak berani lagi menyebutkan nama Sekte Ujung Selatan secara gegabah. Meskipun dasar dari konferensi adalah tidak saling menyakiti, tetapi setelah melihat mereka bersikap sombong, itu tak dapat lagi ditolerir oleh sekte. Jadi ia memberi perintah agar para murid Sekte Ujung Selatan harus menang tanpa terluka sedikit pun, walaupun mereka harus mematahkan kaki dan tangan para murid Sekte Gunung Berbunga. Mendengar hal itu, Gemryong pun tersenyum menyeringai sambil berkata, "Aku akan mempersiapkan semuanya dan membawakan kemenangan yang sempurna."
Lalu si Mas Yung pun menanyakan perihal si Chum Yung, di mana ia masihlah kesal karena bocah yang belum berumur 20 tahun itu berani berdebat dengannya. Jadi ia ingin si Chum Yung diberikan sebuah pelajaran yang berarti. Kemudian ternyata Geum-yong sudah mempersiapkannya, di mana ia memanggil seorang anak yang bernama Seon Woo-ryong. Seon Woo-ryong. Seon Woo-ryong. Ia pun menjelaskan, meski dirinya terbilang cukup muda, tetapi ia bisa dianggap sebagai murid kelas 3 terbaik. Untuk itulah si Chum Yung pasti akan dihajar sampai babak belur oleh dirinya tersebut. Di akhir percakapan, si Mas Yung pun tersenyum puas. Dalam pikirannya, konferensi ini akan menjadi awal yang membukakan zaman keemasannya Sekte Ujung Selatan. Dan untuk Sekte Gunung Berbunga, mereka akan hancur, bahkan mungkin sampai terlupakan. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman, lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, sehat selalu, buy buy.